Pas kita dengar kabar bahwa mobil kan nggak bisa jemput, terus kita minta izin sama tukang villanya untuk minta waktu kita istirahat di dalam villa untuk nunggu mobil. Itu kan nggak dikasih. Temen gue marah-marah berdua. Wah, lihat apaan sih? Wah, pelit amat atau gimana? Emang kita kan nggak ada apanya, dibilang tukang villa nggak ada hati banget sih ke kita gitu kan. Akhirnya dia packing barangnya dia di kamar berdua sambil marah-marah. Dia punya inisiatif. Kesel, itu kamar diberantakin, kasur terbalikin, bantal dibuang, diberantakin, pokoknya udah tuh kamar diberantakin bener-bener dah. Dia turun ke bawah nih. Pas dia turun, nah salah satu dari dia berdua nih namanya Charlie sama Rajib. Salah satu dari dia ini ada anduknya ketinggalan. Ntar dulu, anduk gue lupa, ada di kamar mandi atas gitu. Dia kamar, akhirnya jalan deh, balik lagi berdua. Temen gue balik lagi berdua ke atas. Pas sampai kamar, mukanya pucat dua-duanya. Lihat apa lagi tuh? Ternyata yang kamar tadi dia berantakin, pas dia masuk kamar itu rapih, kayak orang habis benerin lagi. Tuh berapa lama jeda ya dari? Jedanya nggak ada 5 menit. Nggak ada 5 menit. Dia turun sampai bawah, seturun tangga masih di teras lantai 1. Dia ingat. Dia balik lagi ke kamar. Pas dilihat rapi, nggak mau ngambil anduk. Berarti kan dia masuk. Kalau mau ngambil anduk dia masuk dong. Dia pas dia masuk ke baru pintu, dilihat kamar rapi, udah pucat dua-duanya. Kelihatan kabur langsung ke bawah. Gila. Gokil. Dalam waktu singkat kamar bisa rapi lagi, habis diberantakin. Nggak ada 5 menit tuh. Nggak ada. Kalau pakai logika kan nggak mungkin. Pasti sih. Dan di situ juga udah nggak ada orang di dalam villa. Nah, lo inget nggak yang gue cerita, yang temen gue masak nasi goreng? Oh iya, tahu. Yang nyuapin gue sama temen-temen gue. Ternyata dia itu ngilangin ngilangin pikiran karena dia habis ditakutin di atas. Jadi ceritanya begini, ini anak di kamar tapi di balkon kamar di luar arah kebun teh. Dia lagi ngobrol, enak lagi ngobrol nih. Tiba-tiba salah satu temen gue itu nengok ke kebun teh. Dia nengok gini, dilihat ada batu warnanya hitam, lumayan gede. Udah, dia nggak pedulin, mungkin atau batu biasa kali. Dia ngobrol lagi, dan dia nggak sengaja nengok lagi, itu batu tambah gede. Oh, ngedeket? Belum, masih nambah gede dulu. Tapi di tempat yang sama? Tempat yang sama. Nah, terus dia mulai ngomong, mulai curiga, ngomong sama temennya, bro, lu lihat nggak batu di sono? Dia bilang gitu. Mana? Iya, lihat. Tadi yang gue lihat kecil, sekarang nambah gede. Bener. Akhirnya ya udah, wah mungkin ini doang kali, halusinasi doang. Tapi posisinya teman lu itu lagi keadaan sadar atau minum gitu? Sadar enggak? Dia sadar. Dia nggak minum. Akhirnya dia ngobrol lagi, diingat lagi, ditengok lagi, batunya nambah gede. Tiba-tiba batu berubah. Batu ada matanya warnanya merah, nyamperin ke dia berdua dari kebun teh. Alhasil kabur semua, turun ke bawah. Dia ketakutan, kepikiranmu, akhirnya dia masak nasi goreng. Itu kenapa akhirnya dia cerita. Pas gue kenapa masak nasi goreng itu, gue ngeliat genderuwo gede bener, warna hitam, matanya nyala merah, datengin gue di atas. Itu makanya gue cerita di akhir yang tadi gue bilang tadi. Sekarang dia ceritanya nggak pas, pada saat itu nggak langsung cerita.
Akhirnya kita nunggu di teras gelar hambal. Kasihan aja cewek-cewek. Kalau cowok masa bodoh gitu kan. Kita kasihan cewek-cewek. Kita bawa cewek banyak. Kita gelar hambal di situ. Akhirnya gue main gitar nih. Jadi villa misalnya di belakang nih. Gue madep ke sono. Teman gue main gitar di sini madep ke villa. Dia main gitar, gue nyanyi-nyanyi di situ, senang-senang nyanyi-nyanyi. Nggak tahu kenapa nih teman gue ngamuk. Dia ngamuk. Astagfirullahaladzim. Enggak, bukan ngamuk. Dia ngasih gitar ke gue tiba-tiba. Duh, lu main dah tuh. Kenapa Le? Namanya Ule. Dia langsung berbalik badan. Enggak, madep villa. Balik badan, di situ gue kan ada apa nih. Akhirnya udah waktu Isya lewat, hampir jam 8. Abang gue ikut. Tim Ghostbusters juga ada abang gue salah satunya. Abang gue ngomong, ini kita duit, ngomong sama anak-anak nih, kita duit ada segini, bisa untuk nginep semalam lagi kalau kita nggak bisa pulang. Kalau setuju, yuk kita nginep semalam lagi. Ingat yang tadi yang teman gue balik badan. Oh iya. Yang gitar dikasih ke gue balik badan. Tiba-tiba dia teriak, "Ogah!" Kaget gue kan, anak-anak kaget semua, dia teriak, "Ogah, kalau lu mau nginep lagi, lu aja, terserah, gue mau balik sendiri." Gue tenangin dong, depan gue, "Le, udah Le, apaan sih Le, enggak mau dong, gue kagak mau nginep lagi, yang itu di sini." "Emang kenapa Le? Gila lu." Teriak, "Gue lihat Igor Caparella di sono." "Igor Caparella?" Gue bilang, "Di mana?" "Di villa." Gue bingung, Igor Caparella kan Itu siapa? drummer Sepultura. Gue baru nyambung di situ, anjir Igor Caparella, gue bilang. Dia nggak berani nyebut Kunti, nggak berani nyebut Igor Caparella. Gue bingung, orang drummer Sepultura. Gue ngeliat Igor Caparella dong, gue bilang, rambutnya ke depan semua, matanya merah melotot, bilang gitu. Nah, itu ingat yang pesantren satu yang tidur di saung itu ada di situ, tapi bukan di dalam villa. Jadi villa ini model kaca, jadi nyender di kaca. Itu tuh di belakang itu tuh orang itu tuh dia diri madep ke kita, katanya matanya merah nyala, dia ngamuk. Wah, udah, gue bilang, udah Le, gue bilang duduk udah. Akhirnya gimana? Kita berunin dong, ini solusinya gimana nih? Ya udah kita sambil pikirin gimana. Akhirnya ada nyeletuk lagi. Ya udah, jalan satunya harus ada yang turun ke bawah nyari mobil buat nyewa mobil angkot buat kita pulang. Alhamdulillah ada yang berani nih. Salah satunya Dadang yang gue bilang tadi. Itu dia Dadang sama itu berani. Itu turun jauh banget itu kan, turun ke bawah jalan kaki, ke Bonteh semua, ada hutan karet. Nah, ceritanya nih gue geser ke depan villa sedikit, main gitar, nyanyi-nyanyi sama anak-anak nih. Nyanyi, teriak-teriak. Dan di villa ini ada yang gue bilang cerita Ali, ingat kan yang ketawa, yang jerit-jeritan yang ditakutin Dadang pocong. Nah, dia mah orang tuanya nih di sebelah sini, di dekat kolam. Dekat kolam di sini. Tiba-tiba si Aldi ini ngomong sama orang tuanya, Pak, apaan? Di jembatan ada orang, katanya gitu. Ada orang. Jembatan mana? Itu jembatan kolam tuh, katanya. Dilihat, nggak ada orang. Ada, bilang tuh. Satu mukanya serem. Yang satu kupingnya panjang. Ali ngeliat, itu masih ada. Lagi ngeliatin anak-anak nyanyi, katanya gitu. Ditarik. Udah, jangan di sini. Minggir ya di sini. Udah tuh akhirnya yang jemput mobil ini belum datang. Ini teman gue udah kesel, ada satu namanya Cis. Dia kesel saking gara-gara tukang villanya kan kita nggak boleh di dalam kan, kasihan embun dingin apa semua, udah kesel. Ngomong-ngomong kasar lah gini-gini. Tiba-tiba dia diem. Tadinya sih gue omelin, apaan sih lu, udah kalem aja, gue bilang gitu. Kagak dong, gue kesel dong, gini. Nggak lama dia diem.
Dia diem, gue curiga dong, mukanya pucat putih, mukanya kayak orang habis ngeliat sesuatu pucat. Gue tanya, lu kenapa? Dia ngomong begini, Dung, lu lihat pagar dah, Dung. Kan nggak yang pertama kali gue cerita kalau villa ini ada pagar di sini, yang pintunya yang di samping villa sini nih, kan ada pintu 2 situ masuk langsung kolam renang, di sini ada ini pintu utama masuk ke villa. Oh iya. Itu pagar besi. Pagar besi itu siang sempat gue cek kebenaran itu pagar gue mau tutup kagak bisa. Karena apa? Rodanya udah pada karatan. Ditutup, berdorong anak-anak gue kagak bisa ketutup. Tiba-tiba gue lihat itu ketutup. Angin mana yang bisa ngedorong tuh pagar? Temen gue yang lihat. Gue tahu-tahu gue lihat udah ketutup. Temen gue teriak, dia diem aja, dia pucat mukanya. Gue juga dalam hati gue, itu pagar berat begitu bisa nutup sendiri. Dan nggak lama dari situ cewek minta anterin kencing. Waduh. Gue bingung harus mana, karena nggak mau masuk villa, nggak mau, maunya di kamar mandi deket kolam renang, lewatin tuh pagar. Gue bingung jawabnya, gue mau cerita, gue kasihan terketakutan. Lalu gue berani diri, 2 orang mau kencing. Gue anterin juga akhirnya. Gue anterin, dalam hati gue dorong. Ternyata nutupnya nggak nutup nih. Jadi dia kan begini bukanya nih. Dia nutup begini. Jadi bisa masuk dari sini. Okay. Cuma gue coba, gue iseng, gue giniin, emang nggak bisa, berat. Ininya besinya karatan di bawahnya. Gue masuk udah tuh. Anak-anak gue bicara temenin, tapi pada temenin sebelah sini nih. Ada lucunya tuh anak cewek, udah kencing, nggak mau, lu ikut ke dalam. Serius lu, gue ikut ke dalam. Iya, pokoknya lu nggak mau. Gue ikut dia, gue masuk ke dalam kencing, tangan gue dipegangin. Tangan gue dipegangin sama dia. Gue intipin nih, bodo amat, serah lu, mau lu intipin, mau gimana aja, serah lu, saking takutnya. Tangan gue dipegang begini, kencing, aduh. Jadi di belakang gini, jadi awas lu ngintip, tadinya boleh katanya, dia bilang gitu kan. Udah terus dia keluar lagi. Dia keluar lagi, udah habis selesai dari situ. Nggak lama, yang cerita dari yang turun nih ke bawah. Turun ke bawah, nanya sama Kang ojek, Kang mau berhentiin mobil di sini, pasti ada yang mau ya kali ya? Oh ada, katanya. Emang dari mana? Dari villa atas, bilang gitu kan. Oh berapa orang? Banyak. Oh gila itu villa serem katanya. Serem gimana? Iya saya diganggu nih, pada cerita nih anak-anak di bawah gini-gini. Nah tuh Kang ojek itu cerita balik, iya belum lama ada anak kampus di situ, berapa orang nginep, ada yang kesurupan mau pingsan gara-gara dia malam lapar. Dia masak mie berdua, laki sama cewek di dapur kan yang gue cerita langsung seberang kolam renang. Itu mereka ngelihat apaan? Pala dari kolam renang keluar, ngadep ke dia, matanya nyala, satu pingsan, yang ceweknya kesurupan. Itu gue belum cerita dari awal, itu villa terkenal emang setan pala buntung. Oh palanya doang keluar ke atas dari kolam renang. Itu serius. Akhirnya gimana? Saya aja kalau ada yang mau ngojek ke atas villa itu, saya nggak pernah mau. Di beberapa nggak mau. Kecuali tuh orang saya ngojek ke atas, dia balik lagi ikut saya, baru saya mau. Cuman mampir doang terus balik lagi, saya mau. Tapi kalau saya balik sendiri, mohon maaf, saya nggak mau. Bilang gitu. Akhirnya dari itu udah ada tuh anak-anak pada nyari mobil kan, nyari mobil dapat ke atas semua tuh. Dapat, alhamdulillah. Kita bisa pulang dengan selamat semua ke Jakarta. Nyampe lah kita di Jakarta dengan aman, alhamdulillah. Cuman inget nggak yang orang pesantren tadi? Nah gue cerita yang mau bilang terakhir. Itu orang pesantren malam pertama tidur di saung, dia dibangunin sama orang pakaian preman. Ditanya pakaian preman, Mas, maaf, kenal ini nggak? Waduh, saya nggak tahu. Saya cuma liburan di sini, kata orang yang pesantren itu. Oh, tapi dengan bahasa Sunda, bahasa daerahnya villa itu Bogor lah gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan, tengah
kebun teh ada preman. Oh iya bener, itu kan di atas ya. Nah, preman apaan nongkrongnya di mana? Dan dia hilang di kegelapan aja udah. Nggak ada suara motor, dibilang nggak ada suara apa-apa, tiba-tiba tuh hilang aja habis itu. Kalau kita pikir logika apa ya? Ada di tengah kebun teh ada preman. Itu kejadiannya kapan? Siang, malam? Malam yang malam pertama nih, malam pertama. Nah, malam yang kedua, orang itu juga pesantren, emang nyalinya gede sih kayaknya. Dia tetap tidur di situ. Di saung itu. Dan baru dia bener ngelihat mitosnya atau ngelihat yang bener-bener setan terkenal di villa itu, dia ngelihat. Oh, yang kepala dia keluar, dia hadepin sama dia katanya. Dia hadepin, dia nggak takut. Keren nyalinya itu orang. Sampai tuh setannya masuk lagi katanya. Itu ngelihat dia keluar dari kolam renang. Setan kepala doang, nggak ada badannya, nggak ada kakinya, pokoknya kepala doang udah. Itulah cerita kalau menurut gue yang paling serem ya, 2 malam 3 hari digangguin siang malam. Mantap Ajib banget tuh Bang. Tapi gue ada sedikit beberapa pertanyaan dari gitu ya kan. Itu emang lu sebelumnya itu lu survei itu emang emang nyari villa aja atau emang villa yang untuk adrenalis gitu atau gimana? Enggak, biasa aja villa gitu aja. ya? Karena biasa kan gue cerita dari pagi gue nyari villa nggak dapet. Akhirnya gue pas maghrib itu dapet dengan view yang ajib di tengah-tengah kebun teh. Kan keren. Ada satu ketinggalan lagi nih. Lagi sebelum pulang gue baru inget, gue main bola. Oh, sempat main bola anak-anak, bolanya ke samping villa itu yang jurang itu. Oh, oke. Anak-anak ngambil bola, pas anak-anak keluar, dia ngomong, pantesan di villa serem, ngomong begitu. Kenapa emang? Kuburan, coba ada kuburan, ada 2 kuburan, kayaknya sih kuburan keramat, kuburan udah lama. Ada kuburan 2 di bawah, gimana nggak serem di villa gitu. Pulang hati gue, pantes lah, mungkin kita juga karena sajennya itu. Sajen yang tadi ditendang. Pokoknya yang bikin marah lah, bikin gaduh lah apa gimana. Orang penjaga villanya bilang waktu Anda sampai maghrib. Setelah maghrib mohon maaf kita nggak ngizinin nunggu di dalam villa. Kalau mau di luar villa. Kalau masih maksa terserah. Kalau ada apa-apa jangan nyalain saya. Begitu. Itulah pengalaman gue di salah satu villa lagi yang bikin gue deg-degan. Tapi ini Bang ya, kan awalnya kan lu bilang yang tukang villanya itu tuh yang serem itu tadi kan. Tapi dia itu ngasih pantangan gak sih Bang? Maksudnya kayak ngasih larangan atau apa gitu? Enggak. Itu nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan sama sekali. Cuman gue masuk situ ya lihat ada itu aja, ada sajian-sajian. Nah sajiannya ketendang sama teman gue lagi malam pertama pada berenang. Udah mungkin dari situ mungkin juga. Dan sama teman gue yang jadi pocong-pocongan. Iya, dia kayak ngundang gitu sih. Mungkin juga sama gue buka pintu dilarang, pintu terlarang. Itu pintu anak-anak jebol itu diikat pakai kawat. Jebolin buka. Katanya kayak kamar PKI kan ada celurit, lampunya bilik, ada golok, ada kasurnya usuh. Berarti emang itu kamarnya itu emang tadinya ketutup gitu? Cuman pakai pintu zaman dulu, nggak pakai engsel, jadi pakai kawat. Teman anak dibuka kawatnya. Kan geblek gitu sih. Dibuka, nggak taunya horor dalamnya. Apa begini nih kamar nih? Ya. Oke teman-teman yang udah dengerin sampai sini. Ini adalah pengalaman Bang Idung yang menurut gue sih ini lebih parah daripada yang kemarin sih Bang, yang kesurupan itu. Lebih parah. Ini soalnya nyata ya, benar-benar ngelihat dan benar-benar ngerasain, dan itu semuanya bukan cuma satu orang doang gitu ya kan, semuanya gitu ya kan. Digangguin semua. Benar-benar ini pengalaman yang menurut gue tuh lumayan parah gitu. Adrenalin juga enggak, waduh bener-bener dah di situ diuji. Oke teman-teman, makasih sebelumnya, dan videonya sampai sini aja, dan nextnya masih ada lagi berarti nih Bang. Masih banyak ya Bang. Bukan di villa doang sih, di dekat rumah gua, kejadian di kampus banyak.
Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih. Gue Ais dan Bang Idung. Hidung. Dadah.